Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Rumah Belajar Lembagu dengan materi kita hari ini adalah teori dan soal KPK dan FPB. Ada beberapa teori yang harus kita pahami sebelum kita belajar lebih jauh tentang KPK dan FPB. Pertama, kita harus tahu apa itu kelipatan. Apa itu kelipatan suatu bilangan? Kelipatan suatu bilangan itu adalah semua bilangan yang dibagi oleh bilangan yang dimaksud tidak akan tersisa. Itu adalah kelipatan suatu bilangan. Contoh kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10. Artinya kalau 2 itu sebagi 2 tidak habis. Semuanya habis. 4 sebagi 2 tidak memiliki sisa. 6 bagi 2 tidak memiliki sisa. Atau boleh juga dikatakan adalah bilangan yang loncat-loncat 2. Yang kedua adalah faktor suatu bilangan. Apa yang dimaksud dengan faktor suatu bilangan? Adalah semua bilangan caca yang dapat membagi habis bilangan yang dimaksud. Contoh faktor dari 6, 1, 2, 3, 6. Karena 1 habis membagi 6, 2 habis membagi 6, 3 habis membagi 6, 6 sendiri habis membagi 6. Artinya tidak memiliki sisa. Bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya terdiri dari 2 faktor, yaitu 1 dengan bilangan itu sendiri. Berarti kalau faktorisasi prima adalah berarti kumpulan dari bilangan-bilangan prima. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11 itu adalah bilangan prima. 4. Faktor prima adalah faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Contoh, faktor dari 12 kan kita tahu 1, 2, 3, 4, 12. Angka-angka prima di antara faktor-faktor itu adalah angka 2 dan 3. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian atau bagaimana mencari KPK dan FPB menggunakan pohon faktor. Pertama, KPK itu kan kita tahu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Caranya adalah kita tentukan masing-masing dulu faktorisasi prima dari bilangan. Kemudian yang kedua, kita kalikan semua faktor baik yang bersekutu maupun yang tidak bersekutu. Jika ada yang bersekutu, maka kita pilih pangkat yang terbesar dari angka yang bersekutu tersebut. Kalau FPB atau faktor persekutuan terbesar, langkah-langkahnya menentukan adalah kita tentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Kemudian kita kalikan semua faktor yang bersekutu dengan cara memilih faktor-faktor tersebut yang pangkat terkecil. Ini ada contoh. Tentukan KPK dari 15 dan 20. Kita cari dulu pohon faktor dari 15. 15 itu adalah faktornya adalah 3 dan 5. Apakah 3 prima? Ya, berarti kita lingkari saja, kita beri kode lingkaran kalau dia prima. Sekarang 20. 20 itu adalah faktor dari 2 dan 10. Apakah 2 prima? Ya, kita beri lingkaran, 10 tidak. Maka kita cari lagi faktor daripada 10 atau perkalian daripada 10. Bisa 2 dan 5. Karena 2 dan 5 adalah faktor prima, bilangan prima, maka kita lingkari. Nah, diperolehlah angka 15 itu perkalian 3 dan 5. 20 itu perkalian daripada 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 kali 5. Sehingga muncul, kita lihat ada angka persekutuannya ada, yaitu angka 5. Maka KPK-nya bisa kita tuliskan menjadi 3 kali 2 pangkat 2 kali 5. Karena dalam teorinya tadi, di dalam menentukan KPK, kita kalikan semua angka-angka. Apabila ada yang bersekutu atau sama, maka yang dipilih adalah pangkat tertinggi.
Karena pangkatnya 5 sama dengan pangkat 5 tersebut yang di bawah, maka tetap kita tuliskan adalah 5. Sehingga KPK 15 dan 20 adalah 60. Lanjut. Menentukan FPB dari 16, 18. 16 itu perkalian dari 2 dan 8. Kita tahu 2 itu prima. 8 bukan prima, jadi kita jabarkan kembali atau kita faktorkan. Faktornya adalah 4 dengan 2. Kita tahu 2 itu prima, 4 bukan. Sekarang 4 kita jabarkan lagi. Yaitu 2 kali 2, semuanya prima. Sekarang 18. 18 itu merupakan perkalian dari 2 dengan 9. 2 prima, lingkari. 9 prima bukan, faktorkan lagi. Dapat 3 dan 3. 3 apakah prima? Ya. Sehingga kita peroleh perkalian 16 itu adalah 2 pangkat 4. 18 itu 2 kali 3 kali 3. Definisi FPB adalah yang dipilih adalah faktor-faktor yang bersekutu dengan pangkat terkecil. Maka dipilihlah yang faktor yang bersekutu itu adalah 2 pangkat 4 dengan 2. Ini, maka dipilihlah 2 sebagai FPB. Selanjutnya menggunakan metode tabel. Pertama, ada beberapa teori. Pertama, bagi kedua bilangan dengan bilangan prima yang sama. Bila sama-sama habis dibagi, beri lingkaran pada bilangan pembaginya. Kemudian tuliskan hasil bagi di barisan berikutnya. Ulangi langkah 1 sampai 5 sampai berakhir dengan angka 1 dalam setiap baris. KPK kedua bilangan adalah perkalian semua bilangan pembagi. Sementara FPB adalah bilangan yang dilingkari. Contoh, KPK 10 dengan 15. Lihat, kita mulai dengan 2. Apakah 15 habis dibagi 2? Tidak, maka kita turunkan saja 15-nya kembali. Apakah 20 habis dibagi 2? Habis, yaitu 10. Kemudian prima selanjutnya 2 lagi. Apakah 15 habis dibagi 2? Apakah 15 habis dibagi 2? Tidak, maka kita turunkan kembali 15. Apakah 10 habis dibagi 2? Habis, yaitu 5. Kemudian kita tuliskan lagi. 5. Sekarang, apakah 15 itu habis dibagi 5? Habis, 3. Apakah 20 habis dibagi 5? Habis. Ini 15 bagi 3 habis, habis. Kemudian yang habis tadi dibagi 5 itu adalah, yang habis dibagi tadi adalah angka 5. Kita lingkari 5. Sehingga kita peroleh KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 5 kali 3 atau 60. Sementara FPB-nya adalah angka yang habis membagi keduanya. 15 habis dibagi 5 yaitu dapat 3. 20 habis dibagi 5 yaitu dapat 1. Sehingga FPB-nya adalah 5. Selanjutnya contoh yang kedua, ini 10 dengan 15. Kita bagi 5. 10 bagi 5 2, 15 bagi 5 3. 10 bagi 2 tidak bisa. 2 bagi 2 dapat 1. 3 bagi 2 tidak bisa, turun tetap 3. Jadi angka 3-nya tetap turun karena tidak habis. Kemudian kita bagi lagi 3. 1 bagi 3 tidak bisa, jadi turun tetap 1. 3 bagi 3 1. Sekarang, jadi KPK-nya tentu perkalian semua angka-angka yang pembagi, yaitu 2 kali 3 kali 5 dapat 30. Sementara FPB-nya yang habis membagi, yaitu angka 5. Karena 10 habis dibagi 5 dapat 2, 15 bagi 5 juga dapat 3. Sehingga FPB-nya adalah 5. Demikianlah pembahasan kita hari ini terkait dengan KPK dan FPB. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.